Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali mahasiswa D3 kelas DM 2.1 dalam mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Hari ini kita membahas materi lanjutan DFD yang kemarin sudah kita bahas dalam studi kasus Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi. Untuk materi berikut hari ini kita lanjutkan. Kita ingat kembali dulu yang materi yang sebelumnya, bahwa setelah kita melakukan analisa kebutuhan, maka kita akan membuat suatu diagram, konteks diagram, ya. Hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini sistem informasi simpan pinjam yang mana mempunyai masukan dari anggota dan luaran untuk ketua koperasinya. Apa saja yang dibutuhkan di sini? Yang pertama yang adalah data anggota dimasukkan dalam sistem informasi ini, kemudian data angsuran, data simpanan, data pinjaman, data pengunduran diri, dan mempunyai output kepada anggota dan ketua koperasi, yaitu kalau yang ke anggota ketua kartu anggota, bukti simpanan, bukti pinjaman, bukti angsuran, bukti pengunduran diri, dan yang ke ketua laporan, semua laporan yang dibutuhkannya. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan konteks diagram ini, maka langkah selanjutnya adalah mendekomposisi. Hasilnya adalah berikut. Jadi ada hasil dekomposisi dari konteks diagram seperti ini. Jadi sistem informasi simpan pinjam, nah, adalah pertama pendataan, yang kedua simpan, yang ketiga pinjam, yang keempat angsuran, yang kelima pengunduran diri. Kelima-limanya ini merupakan dari menu dari sistem yang akan dibuat sistem informasi simpan pinjam tersebut, ya. Jadi ada 5 menu yang akan ditampilkan di dalam sistem aplikasi yang akan dibuat. Nah, ini adalah hasil dekomposisinya. Kemudian kita lanjutkan kepada langkah selanjutnya adalah ada submenunya, ya. Masing-masing menu akan mendapatkan submenu, ya. Pendaftaran, submenunya adalah daftar anggota. Kemudian yang kedua adalah cek kartu anggota. Yang ketiga adalah laporan anggota, ya. Kemudian submenu yang berikutnya adalah simpan, ya. Ini ada submenu input simpan, kemudian submenu cetak simpan, kemudian ada laporan simpanan. Yang ketiga, menu pinjam itu mempunyai submenu input pinjam, cetak pinjam, dan laporan pinjaman. Menu yang keempat adalah angsuran, mempunyai submenu yaitu input angsuran, cetak angsuran, dan laporan angsuran. Yang terakhir, menu terakhir yaitu pengunduran diri, itu mempunyai 3 juga, input pengunduran diri, cetak pengunduran diri, dan laporan pengunduran diri. Nah, dari dekomposisi ini kita akan membuat suatu DFD level, ya. Ini kalau kita lihat di sini, ya, kita bandingkan level 0-nya yang di sebelah kanan. Ini adalah level 0. Ini kita membandingkan hasil kebutuhan sistem apa aja yang dibutuhkan, maka kita konversi ke dalam bentuk DFD level 0. Nah, seperti ini jadinya. Di yang sistem informasi simpan pinjam ini didekomposisi menjadi pendaftaran, ini, ya, pendaftaran. Ini subsistem dari sistem dari informasi simpan pinjam ini, kemudian simpanan, pinjaman, anggota, dan pengunduran diri, seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang dekomposisinya. Kemudian kita menghubungkan antara subsistem ini dengan inputannya atau pengeluarannya. Jadi kita lihat di sini ada anggota dan koperasi, maka di sini pun akan terlihat di DFD level 0 ini ada anggota dan ketua koperasi.
Ya, jadi sudah ada bagian anggota dikonversi tetap anggota, kemudian sistem informasi simpan pinjam dikonversikan atau didekomposisikan menjadi menu-menunya, yaitu pendaftaran, simpanan, pinjaman, angsuran, dan pengunduran diri. Sementara untuk ketua koperasi tetap ada juga di sini. Jadi sudah terpenuhi antara konteks diagramnya dengan DFD level 0 sudah sudah terkonversi seperti ini. Lalu dari DFD level 0 ini kita juga akan melihat kebutuhan database-nya terdiri dari tabel apa saja akan terlihat di sini. Kita lihat, mari kita perbesar. Nah, di sini pendaftaran yang inputnya dari anggota, ya, anggota ini panah yang keluar itu berarti keluar, yang masuk berarti menjadi inputan. Ya, kalau anggota ini ada panah keluar, berarti dia akan data yang kemasukan ke dalam sistem, sementara sistem akan mengeluarkan dan menjadi inputan kepada anggota. Ya, langkah pertamanya adalah anggota memberikan data untuk data anggota, maksudnya ya, untuk dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran subsistemnya ini. Nah, setelah dimasukkan semua inputan sesuai field-fieldnya yang dibutuhkan melalui formnya, ya. Nah, kemudian disimpan di database di dalam tabel anggota. Di database dan sistem itu ada dua arah panah, ya. Ini masuk dan keluar, ada dua arah panah. Kenapa ini terjadi? Karena memang inputan yang sudah dimasukkan ke dalam sistem, dalam form ini akan disimpan ke tabel anggota. Di lain waktu nanti tabel ini, isi atau data dari tabel anggota ini akan ditampilkan lagi oleh sistem. Ya, itu akan hasilnya, outputnya akan diterima oleh anggota ataupun oleh ketua koperasi. Ya, demikian juga dengan hal subsistem yang lain atau menu-menu yang lain, pendaftaran, simpanan, pinjaman, dan lainnya. Nah, dari anggota dengan subsistem pendaftaran akan menghasilkan tabel yang namanya anggota. Ya, anggota. Kemudian anggota dengan simpanan akan datanya akan disimpan di dalam tabel yang namanya simpan. Kemudian di pinjaman, anggota datanya dimasukkan ke dalam sistem pinjaman, maka data itu akan disimpan dalam tabel pinjam. Kemudian dari angsuran, datanya disimpan di dalam tabel angsuran. Dan terakhir di dalam pengunduran diri, itu tabel disimpan di dalam tabel pengunduran diri. Jadi kalau kita lihat kebutuhan tabel di dalam database itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kita membutuhkan 5 tabel di dalam database itu yang terdiri dari tabel anggota, tabel simpan, tabel pinjam, tabel angsuran, dan tabel pengunduran diri. Nah, tabel-tabel ini yang digunakan di dalam sistem ini nanti juga mempunyai relasi. Ya. Bagaimana relasinya? Anggota yang disimpan di sini di pendaftaran, ya, nanti juga dibutuhkan di dalam simpanan, sehingga ada garis tabel data yang ada di tabel anggota itu masuk ke dalam simpanan. Ini menunjukkan bahwa anggota itu mempunyai relasi dengan data simpan, tabel simpan, ya, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu persatu lagi. Oke. Kemudian slide berikutnya adalah kita akan mendekomposisi lagi dari level 0 menjadi level 1, yaitu anggota. Kalau kita lihat sebelumnya di sini ada submenu pendaftaran, ya. Di sini ada tabel anggota, maka level 0-nya seperti ini, ya. Ada pendaftaran, anggota memasukkan data anggotanya di sistem atau menu daftar anggota, ya, kemudian disimpan di tabel anggota, ya, kemudian
Di data yang tersimpan di anggota juga bisa diambil lagi atau dilihat ya melalui data anggota ini. Siap. Apakah datanya yang diinputkan itu sudah benar atau tidak, ngeceknya ya di sini di daftar anggota. Kemudian anggota juga akan karena anggota sudah mendaftar, anggota akan mendapatkan namanya kartu anggota ya. Untuk mencetaknya pun datanya harus mengambil dari tabel anggota. Dari ini ngambil data dari anggota, maka di sini panahnya adalah tabel anggota masuk ke sistem kartu anggota. Ya. Bagaimana menariknya? Ya, permintaan dari anggota ini, kartu anggota, kemudian dicari kodenya anggota, maka akan muncul di sini. Kemudian untuk laporan juga ngambil dari anggota. Dari anggota di sini laporan untuk ketua. Nah, di laporan ini ketua bisa saja akan melihat pendaftaran anggota harian, bisa juga melihat mingguan, bulanan ataupun tahunan. Jadi tergantung query-nya nanti, filternya bagaimana sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh ketua koperasi ini. Ya. Kemudian yang level 1 yang lain yaitu simpan ya. Menu simpan ini juga mempunyai submenu yaitu input simpan, cetak simpan, dan laporan simpan ya. Dari anggota ya memberikan data kepada subsistem simpan input simpanan ini ya. Kemudian mencari dari anggota disimpan. Ini input simpanan ya, kemudian anggota ini setelah itu cetak simpanan ya. Cetak simpanan ini berarti nanti ada keluar bukti bahwa anggota juga melakukan simpanan ya. Seperti itu. Kemudian laporan ini juga inputan tadi disimpan di dalam simpan, juga bisa diambil lagi di dalam input simpan ini. Kemudian cetaknya juga ngambil dari data simpan, juga dari anggota. Kemudian laporan hanya ngambil dari simpan ini. Jadi dari sini kita akan melihat bahwa di dalam level 1 ini simpan ya, itu terdapat 2 tabel yaitu tabel simpan dan tabel anggota. Ini akan menunjukkan atau akan menggambarkan bahwa tabel anggota dan tabel simpan ini nanti akan berelasi. Nah, setelah membuat DFD ini akan membuat relasi. Nah, ini dari ini desain ini bisa dibuat bahwa tabel anggota dan tabel simpanan itu akan berelasi ya. Di pinjam sama ya, anggota memasukkan data ke dalam sistem atau menu input pinjaman ya. Kemudian ngambil data dari anggota, kemudian disimpan di dalam tabel pinjaman ya. Kemudian untuk cetak pinjaman ya, ngambil data dari pinjaman ini ya, kemudian ditarik ke anggota. Kemudian untuk laporannya juga dari pinjaman saja. Ini ada kekeliruan gambar ya. Kemudian laporan pinjamnya ke kepala koperasi. Ya. Selanjutnya gambar ini juga menunjukkan bahwa tabel anggota dan tabel pinjam itu berelasi. Di level 1 lainnya yaitu angsuran. Ini juga terdapat dua tabel yaitu tabel anggota dan tabel angsuran. Sistemnya sama seperti yang pinjam, simpan atau yang lainnya. Di sini juga akan menunjukkan bahwa tabel anggota dengan tabel angsuran itu juga berelasi. Jadi alurnya adalah anggota memasukkan data angsuran ya, kemudian disimpan dipinjam diangsur ya, diangsuran, kemudian cetak angsurannya, diberikan buktinya angsuran kepada anggota. Kemudian di laporan angsuran ini juga ngambil dari angsuran untuk diberikan kepada ketua koperasi. Menu pengunduran diri sama, ada 2 tabel juga di sini adalah pengunduran diri dan anggota
Ini juga menunjukkan bahwa tabel anggota juga berelasi dengan tabel pengunduran diri. Ya. Nah, dari semua dekomposisi ini kita dari IRD ini ya, dari konteks diagram menjadi level 0 ini itu akan dikonversikan dalam relasi diagram seperti ini, relasi entity relation diagram ya, akan menjadi seperti ini. Tadi kita sudah melihat di sini bahwa terdapat 5 tabel ya. Tabel anggota ini sudah ada, kemudian tabel simpan, di sini ada simpan, di mana simpan nanti dekomposisi lagi menjadi simpan detail ya. Kemudian ada pinjam, ada ini tabel pinjamnya, kemudian ada angsuran dan pengunduran diri. Jadi ada 5 tabel yang mana satu tabel ini didekomposisikan. Nah, kalau kita lihat di atas tadi, baik mengundurkan diri, angsuran, pinjam, simpan ataupun anggota, itu tabel anggotanya masing-masing berelasi dengan tabel yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, tabel anggota berelasi dengan pinjam, simpan, tabel relasi berelasi dengan pinjam, tabel anggota berelasi dengan angsuran. Pun demikian tabel anggota berelasi dengan pengunduran diri. Ya, itu penjelasan dari hari ini ya. Jadi dari kebutuhan sistem DFD level 0 ini dekomposisi akhirnya akan menghasilkan ERD atau entity relation diagram ya, karena dari dekomposisi tersebut ya, maka hasilnya ini. Nah, kalau sudah kita mendapatkan tabel yang dibutuhkan ini, bukan berarti kita hanya ngawur ya, ini sesuai kebutuhan. Jadi kita tinggal membuat tabelnya secara fisik. Namun sebelumnya kita harus menentukan tipe-tipe data yang ini sudah ditentukan, fieldnya apa saja, tinggal menentukan apa datanya, tipe datanya apa, lebarnya berapa ya, nanti dibuatkan secara fisik untuk keperluan pembuatan secara fisik di database-nya. Ya, demikian tadi pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung WA ataupun melalui grup e-learning. Materi juga akan diberikan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.